Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi perakitan untuk membuat las pot atau untuk ngelas baterai atau las plat itu ya. Ini yang pertama kita melakukan pengecatan. Ini kita pakai bekas casing untuk trafo las. Nah, yang pertama itu setelah dicat sampai kering, kita pemasangan kipas atau pen. Ini kita ambil dari bawaan dari mesin las atau trafo las itu sendiri ya. Nah, nanti setelah pemasangan untuk pennya, lalu kita baut sedemikian rupa. Di sini kita pasang dulu baut-bautnya dan kita kasih ring atau ganjalan agar dari pennya itu atau kipas baling-balingnya tidak mentok ya. Lalu pasangkan trafo. Ini trafo bekas microwave ya. Teman-teman kalau mau nyoba buat bisa menggunakan trafo microwave, dikarenakan trafo microwave itu lebih jos hasilnya untuk pengelas spotannya ya. Ini saya pasang dan rapikan dulu dan pasang baut-bautnya dulu. Setelah itu baru pasang trafo. Ini untuk casing trafo lasnya itu udah saya bolongin ya, bolongin kembali, udah saya bor. Setelah itu kita pasang lagi untuk trafo microwave-nya dan pasin ke lubang bautnya. Sini saya cuman pasang penguatnya itu pakai menggunakan 2 baut aja ya. Saya rasa sudah cukup. Dan setelah itu, setelah dikencangkan, lalu sambungkan semua kabel-kabelnya dulu ya. Ini kita menggunakan trafo AC 9 volt. Ini nanti untuk fungsinya itu sebagai input tegangan untuk kontrolernya yang kita pakai. Untuk kontrolernya nanti teman-teman bisa beli di online shop, ada kok untuk pembelian dari controller las spotnya. Ini setelah 2 trafo sudah terpasang, ada trafo microwave dan trafo kecil yang outputannya itu 9 volt AC ya. Oke, setelah semuanya terpasang ke casing, lalu pasang. Ini saya beli baru konektor las, konektor blender dari lasnya itu saya beli baru, lalu pasangkan lagi ke lubang konektor yang sudah bawaan dari casing trafo las itu sendiri. Jangan lupa pasang dari karet-karetnya itu ya, takutnya dari tembaga dari konektor itu nyentuh ke casingnya, nanti hasil akhirnya bakalan konslet itu ya, kalau nggak bagus cara pemasangannya. Nah, sambungkan trafo atau kabel lilitan yang ke sekunder itu menuju ke konektor tadi. Ini pasangkan juga saklar power untuk switch on off, biar nanti bisa dimatikan atau dinyalakan untuk trafo las spotnya. Dan jangan lupa beli konektor DC ya, konektor colokan DC yang akan dipasang untuk blender las spotnya nanti. Itu dari konektor atau dari casing dari trafo lasnya udah saya bor untuk menyesuaikan dari konektor DC nya. Nanti untuk masang konektor DC nya di sana ya. Nah, itu ini pasang konektor power AC
Nah, biar nanti kabel powernya itu bisa dibongkar pasang ya. Maksudnya agar setelah selesai pemakaian nanti kabel powernya bisa dicabut lagi dan digulung biar tidak memakan tempat untuk penyimpanannya. Nah, setelah itu kita melakukan penyambungan kabel dari kabel konektor AC menuju ke switch on off dulu ya. Ini kita sambungin dulu. Setelah disambung semuanya dan atur kerapian kabel-kabelnya, jangan lupa agar tidak berbahaya ya. Oke, kabel untuk ke jalur AC menuju ke switch on off-nya sudah terpasang, tinggal yang sebelahnya lagi, yang di bawahnya menuju ke trafo microwave dan trafo 9 volt, dan ke pennya nanti kita sambung selanjutnya. Oke, ini kita rapikan dulu. Setelah itu kita lanjut untuk pemasangan sambungannya yang menuju ke trafo microwave ya. Ini kita percepat aja videonya. Untuk kabelnya agak lumayan susah disolder ya. Jadi agak lama untuk penyolderannya. Selanjutnya kita pasang dulu ya output dari switch on off itu menuju ke trafo microwave, terus ke trafo 9 volt dan pen atau kipas dari trafo ini ya. Kita sambungkan. Ini sementara kita solder dulu dari switch on off. Jangan lupa untuk safety agar jalur-jalur dari AC itu kita tutupin nanti ya, untuk mengurangi kecelakaan kerja. Takutnya nanti setelah sudah nyala malah berbahaya. Ini kita pastikan dulu dari switch on off-nya itu sudah terpasang dengan benar atau tidak. Nah, ini jalur kabel output dari switch on off. Kita sambung menuju ke trafo 1, trafo microwave 1, lalu ke trafo 9 volt dan ke kipas atau pennya ya. Pennya ini ya, ini pen AC ya, bukan pen DC. Oke, kita solder dulu, diatur lah sesuai keinginan teman-teman masing-masing, mungkin yang lagi nyoba atau belajar buat, diatur seestetik mungkin ya. Dan kabel-kabel itu jangan semrawut juga, biar kelihatannya oke. Setelah kabelnya rapi semua, kita baru mulai pemasangan untuk controller dan pasang untuk potensio, dan potensinya biar rapi ya, biar nanti tidak terbalik, dan pasang juga kabel tis untuk di pengkabelannya biar tidak semrawutan. Oke, setelah controller terpasang, kita rapikan kabel dulu ya. Ketika semua kabel sudah dirapikan, baru kita mulai pemasangan untuk kabel-kabel untuk menuju ke controllernya. Dari output trafo 9 volt kita sambungkan ke controller untuk menghidupkan controllernya, dan output dari
dari controller itu kita pasang ke DC. Untuk controllernya nanti menggunakan port switch atau langsung ke bladder last portnya. Dan yang terakhir itu kita pasang-pasang semua untuk potensio dan 7 segment untuk melihat dari angka kedalaman nanti untuk settingan berapa untuk kita ngelasnya. Dan jangan lupa yang terakhir pasang isolasi ya. Di sini saya pakai double tip untuk menempelkan ke body atau casing lasnya ya, agar tidak menggunakan baut. Soalnya kalau menggunakan baut nanti saya melubangkan lagi menggunakan bor. Oke, ini adalah langkah yang terakhir. Setelah itu kita melakukan percobaan untuk menggunakan last port. Ini kita tes dulu apakah nyala apa enggak. Ternyata sudah menyala ya. Lalu kita tes. Di pengetesan kali ini, setelah sudah terlihat komponen yang dipasang tadi sudah menyala semua, di sini saya pasang dulu untuk kabel blendernya dan ujung untuk last portnya. Kita pasang semua untuk melihat apakah alat ini sudah bekerja dengan normal ya. Nah, di sini kita nyalakan dulu ya untuk last portnya. Di sini saya menggunakan baterai bekasan ya, dan pelatnya juga seadanya. Kita nyalakan untuk tombol power dari alatnya, nyala, kipas atau fan nyala, baru kita atur kedalaman atau kekuatan ampernya nanti untuk dari outputan dari trafo microwave. Oke, kita atur menggunakan potensio yang tadi, baru kita mulai mencoba dari hasilnya. Oke, kita akan coba dulu menggunakan plat. Ini percobaan pertama ya. Oke, sudah bisa. Mungkin teman-teman bisa melihat percikan api dari hasil last portnya. Terlihat ya, sudah bisa. Mungkin teman-teman yang mau belajar membuat last port bisa komen di bawah ya. Nanti saya akan jawab satu persatu untuk teman-teman yang ingin membuat untuk last port ini. Dan apa kendala dari teman-teman, nanti saya akan jawab satu persatu. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam satu solder.